Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Perdana dengan NIM 21036040. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan percobaan 6 yang berjudul pengaruh pH terhadap ekstraksi pelarut. Nah, apa sih tujuan dari praktikum ini dilakukan? Tujuan dari praktikum ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh parameter dari ekstraksi ion pada ion logam dengan menggunakan metode ekstraksi pelarut. Nah, pada percobaan ini kita berpatokan pada dua hal penting, yaitu pertama ekstraksi pelarut, kedua adalah spektrofotometri. Perlu kita ketahui bahwasanya apa itu ekstraksi pelarut dan apa itu spektrofotometri gitu. Nah, ekstraksi pelarut sendiri adalah perbedaan kelarutan zat di antara dua pelarut yang saling larut. Kemudian spektrofotometri. Spektrofotometri sendiri prinsip kerjanya yaitu bila cahaya polikromik ditembakkan pada kuvet, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu cahaya itu diserap dan kemudian cahaya itu ada yang dipantulkan gitu. Nah, berarti pada saat cahaya ditembakkan pada kuvet yang polikromik awalnya, polikromik, kemudian pada saat menyentuh kuvet atau gimana gitu, cahaya itu terbagi-bagi gitu, yang menjadi monokromik gitu. Nah, pada percobaan ini kita kembali pada ekstraksi pelarut. Nah, pada saat suatu zat itu berada pada dua pelarut, maka ada suatu titik atau ketika zat tersebut berkesetimbangan konsentrasinya di antara dua pelarut yang saling larut tersebut. Nah, hubungan ini dinamakan dengan hukum koefisien distribusi. Nah, menurut Nernst, persamaan dari hukum koefisien distribusi sendiri yaitu KD sama dengan konsentrasi spesies analit dari organik per konsentrasi spesies analit dari air. Nah, pada percobaan ini kita tidak dapat menghitung atau mencari bagaimana KD dari ion logamnya gitu. Karena pada saat ada perbedaan molekuler yang terjadi pada spesies awal dan kemudian antara spesies awal dan spesies akhir atau hasil dari ekstraksi tersebut, atau bisa kita katakan ada reaksi yang terjadi pada saat campurannya gitu. Nah, maka kita tidak bisa mencari bagaimana KD-nya. Nah, untuk ion logamnya sendiri, ion logamnya itu dia bercampur atau bersifat polar ya, maka dia akan bercampur pada yang polar juga, yaitu dimana di sini adalah air. Dia larut dalam air, kemudian dia tidak larut dalam nonpolar, pelarut nonpolar atau organiknya gitu. Maka kita akan memisahkannya dengan cara ekstraksi pelarut. Nah, tentu tidak bisa kita dengan mudah memisahkannya secara yang langsung gitu. Tentu ada cara khususnya. Nah, cara khususnya untuk memisahkan ion ini dalam bentuk ion ini adalah dengan menambahkan pengompleksnya. Ciri-ciri dari penambahan penkompleks ini adalah yaitu perubahan warna. Selain dari penambahan penkompleks untuk perubahan warna, ini juga hal yang penting kita ketahui bahwasanya dengan penambahan penkompleks ini, ion ini akan netral. Nah, sehingga nanti mudah untuk diekstraksi gitu. Nah, selanjutnya kita kepada rumus ya, itu mencari KD tidak bisa, maka kita akan berpatokan pada angka banding distribusinya D. D sama dengan Cm fasa organik per Cm fasa air. Nah, Cm ini adalah konsentrasi dari fasa organik dan konsentrasi fasa air. Nah, konsentrasi fasa air itu kita tentukan 1 ppm. Kemudian yang kita cari adalah konsentrasi fasa organiknya. Nah, untuk mencari konsentrasi fasa organik, kita berlari kepada atau berpatokan pada persen dari ekstraksinya. Persen dari ekstraksi itu kita tentukan 99,99% pada pH berapa gitu. Kan kita menyangkut kepada pH tadi, kita mencobakan pH 4, 6, dan 10. Nah, pada pH berapakah 99% ini layak untuk diletakkan gitu. Nah, pada pH yang absorbansi dari hasil uji spektrofotometri yang paling tinggi. Saya pada pH 10. Jadi pH 10 absorbansinya paling tinggi. Maka kita anggap 99,99% pada pH 10 kita letakkan. Jadi rumusnya itu 99,99 per 100 sama dengan Cm fasa organik per Cm fasa airnya. Jadi tadi kita tentukan yaitu 1 ppm. Nah, didapatlah pada pH 10 berapa Cm fasa organiknya. Kemudian pada pH 6 juga, pH 4 juga. Kemudian kita lari pada hukum Lambert.
Nah, hukum Hilbert mengatakan bahwasanya rumusnya itu A sama dengan A besar sama dengan A kecil kali B dikali C. Nah, A besar ini adalah absorbansinya, kemudian A kecil ini koefisien distribusinya, kemudian B ini lebar Couvet, dan kemudian C ini adalah konsentrasi fasa organiknya. Konsentrasi fasa organiknya kita sudah dapat tadi, konsentrasi mulanya gitu ya. Dan lebar Couvet ini kita tentukan 1 cm karena tidak dihitung, jadi kita tentukan saja 1 cm. Kemudian angka koefisien distribusinya yang kita cari. Nah, kemudian absorbansinya kita sudah dapat tadi gitu kan. Maka kita cari absorbansi koefisien distribusinya, maka dapatlah koefisien distribusi itu. Nah, selanjutnya kita cari pakai rumus itu juga tapi dibuat balik juga. Kita cari konsentrasi fasa organik yang lebih optimalnya gitu. C sama dengan A besar per A kali A kecil kali B gitu. Maka dapatlah konsentrasi fasa organik yang akan bisa kita gunakan dalam D sama dengan Cm fasa organik per Cm fasa air. Maka setelah didapatkan hal yang tadi, maka selanjutnya kita cari angka banding distribusi masing-masing pH-nya. Pada pH 10 berapa, pada pH 6 berapa, pada pH 4 berapa. Setelah kita dapat berapa pH-nya, berapa angka banding distribusinya, lalu kita bikin tabel. Di dalam tabel itu ada pH dan kemudian log D, kemudian ada D-nya berapa gitu misalnya. Kemudian bisa kita cari nantinya bagaimana kurvanya gitu. Pada sumbu X itu pH-nya, pada sumbu pada sumbu Y pada sumbu X itu pH-nya, kemudian pada sumbu Y itu log D-nya. Maka nanti didapatlah bagaimana hasil kurva dari praktikum yang kita cobakan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.